Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagai warta pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian minggu biasa hari ini adalah Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto. Pelayan firman pada kebaktian minggu biasa minggu depan adalah Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman. Doa pagi online dilayankan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 5 WIB dengan tema Sang Penyelamat. Sang Penyelamat akan dilayankan oleh Pendeta Peter A. Wijaya. Diberitahukan kepada umat GKI Sumbawa II, bagi yang hendak memberikan persembahan, saat ini Majelis Jemaat sudah menyediakan kotak persembahan di Gedung Serbaguna 1. Waktu penyerahan persembahan pada hari Minggu pukul 11 sampai 13 WIB. Setelah waktu tersebut, kotak persembahan akan disimpan dan diamankan. Diberitahukan kepada umat GKI Sumbawa II agar mengisi formulir pemanggilan calon penatua secara online dengan alamat yang ada di lembaran warta jemaat. Bagi umat yang belum dapat mengisi secara online, dapat menghubungi Korwil di wilayah masing-masing. Akan diberikan formulir isian. Demikian warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan Karena Jemaat di Sorga Mulia.
Ibadah ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu biasa hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Bijaksana dan antisipatif. Di minggu biasa ini, umat akan kembali belajar tentang kedatangan Tuhan yang tidak terduga. Tidak terduga dari sisi waktu ditunjukkan dalam perumpamaan tentang 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh yang menanti kedatangan mempelai pria. Hari ini kita diajak belajar memiliki sikap bijaksana dengan bersedia mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dengan mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Adapun nas pembuka hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 11 sampai 12. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kemalasan dan kebodohan ataupun hidup secara bijaksana di dalam menyongsong kedatangan hari Tuhan yang tidak terduga adalah suatu pilihan. Marilah kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang maha baik, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami beserta penyertaan-Mu setiap saat. Di dalam menjalani keseharian hidup, kami sering tidak memahami tentang janji kedatangan Tuhan yang tidak terduga waktunya, sehingga kami tidak meresponnya dengan sikap yang tepat. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami karena kami tidak siap dan bersikap mengabaikannya. Roh Kudus, berikan hikmat agar kami dapat bersikap bijaksana dan bersedia mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dengan mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu kami berseru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Paulus yang pertama
kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Yesus Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkannya sebagai firman Tuhan, maka mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memulai ibadah online. Biarlah Tuhan memberi sapaan kepada kami. Ya Bapa, sekian bulan lamanya kami terbatas di dalam gerak. Biarlah kami boleh percaya pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kalau saat ini kami hendak mendengarkan firman, biarlah hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Kitab Amos pasal 5 ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya?
Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Engkau, tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah segeralah. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allah, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Pembacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain
yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga kita akan ambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian bunyinya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Saya berdoa dan saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, khususnya jemaat GKI Sumbawa II. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, tema kita pada saat ini berbicara tentang bijaksana dan antisipatif. Kalau saya melihat tema ini, maka saya teringat dengan seorang tokoh gerakan Adventis yang bernama William Miller. William Miller ini, saudara, seseorang yang keluarganya itu juga mantan tentara. Pada waktu itu, saudara, terjadi peperangan di mana kita tahu perang itu sangat merugikan dan banyak menimbulkan korban. Korban secara fisik, hancur rumah, hancur harta benda, kemudian korban nyawa, dan juga korban mental. Di tengah-tengah situasi saat itu, saudara, muncullah seorang yang bernama William Miller. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah tiada harapan terhadap dunia ini, dia memberikan satu harapan bagi umat yang ada pada saat itu tentang Yesus akan datang kedua kali. Luar biasa, saudara. Siapa yang tidak ingin merindukan akan kedatangan Yesus kedua kali? Di tengah-tengah situasi yang begitu hancur, situasi mental yang lemah, maka kita berharap kepada kedatangan Yesus. Nah, saudara, William Miller meramalkan, mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 21 Maret tahun 1843. Dari mana William Miller bisa mengatakan seperti itu? Nah, saudara-saudara, dia mengambil dari kutipan kitab Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14 itu dikatakan 2300 hari, pagi dan petang. Ditafsirkan angka itu, satu hari adalah satu tahun. Jadi 2300 itu adalah 2300 tahun lamanya. Nah, William Miller mengkutak-katik angka seperti kode gitu loh ya. Nah, kemudian saudara, dia ambil lagi pembangunan bait Allah, dikatakan olehnya itu tahun 457 sebelum Masehi, katanya. Tetapi sebetulnya apa yang dikutip oleh William Miller itu salah. Bait Allah itu baru dihancurkan tuh tahun 586 sebelum Masehi. Dan selesai pembangunannya 538 sebelum Masehi. Nah, oke, saudara, terlepas salah atau tidaknya, kita lanjutkan ramalan William Miller. Jadi 2300 tahun dikurangi 457, maka hasil angka 1843. Jadi tahun 1843, tanggal 21 Maret, Yesus akan datang. Wah, saudara, itu yang diumumkan oleh William Miller kepada jemaat umat pada waktu itu. Maka William Miller mengatakan, kita jual semua harta kita, kita akan sambut mempelai. Sambut mempelai. Ya, dengan pakaian mempelai, kita pakai pakaian mempelai. Sambutlah mempelai laki-laki akan datang, saudara. Maka banyak orang menjual hartanya, saudara, dan membeli pakaian mempelai. Nah, saudaraku,
bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam. Pada saatnya tanggal 21 Maret 1843, Yesus yang dinantikan ternyata tidak datang. Oh, jemaat belum kecewa. Nah, saudara, William Miller mengatakan, oh, kedatangan Yesus ditunda, didelay pesawatnya, saudara. Ya. Kemudian dia mengatakan lagi ditunda setahun, tanggal 21 Maret tahun 1844, Yesus akan datang. Umat masih tetap antusias menantikan kedatangan Yesus, menunggu bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam. Pada saatnya ternyata Yesus tidak datang-datang juga. Akhirnya jemaat kecewa. William Miller diusir oleh umat pada saat itu. Nah, saudaraku, setelah William Miller ternyata masih banyak orang ingin meramalkan Yesus mau datang, ya. Gerakan Saksi Yehova sudah berapa kali meramalkan Yesus akan datang. Ya, sampai saat ini orang awam juga meramalkan, oh, Yesus akan datang tanggal sekian di tempat anu dan di sini dan di situ. Pertanyaannya, betulkah Yesus mau datang? Kapankah Yesus mau datang? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini kita lihat ada satu pesan yang mau disampaikan kepada kita dari kisah William Miller. Hati-hati dengan ramalan-ramalan yang berdasarkan psikologis, emosional, sosial pada waktu itu. Hati-hati. Jangan kita terbawa oleh situasi seperti itu. Ini bukan kebenaran, ini bukan fakta firman Tuhan, tetapi hanya emosi yang dialami oleh manusia pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, firman Tuhan sudah jelas toh. Matius 24 ayat 36 mengatakan kepada kita, itu jelas. Alkitab tidak berubah. Matius 24 ayat 36 mengatakan, tidak ada yang tahu, seorang pun tidak ada yang tahu tentang kedatangan yang kedua kali. Tidak ada yang tahu. Kedatangan Yesus kedua kali itu seperti pencuri. Bapak Ibu, kalau pencuri mau datang ke rumah kita, permisi, ya, wah, rasanya itu pencuri bodoh. Ya. Tuan rumah, saya mau mencuri rumah Anda hari Minggu, tanggal sekian, jam sekian, sore, pagi, malam, atau gimana? Itu namanya bodoh, saudara. Pencuri itu datang mendadak. Pencuri itu datang tiba-tiba. Tiada yang kasih tahu. Karena itu, saudara, apa? Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 tadi yang telah kita baca bersama-sama, kita dengarkan. Ada 5 gadis yang bijak, ada 5 gadis yang bodoh. Kalau kita tahu berjaga-jaga, maka kita sudah antisipatif. Kita sudah harus bersiap-siap apa yang harus kita lakukan. Bukan cuek, bukan masa bodoh. Bukan kita membiarkan begitu saja, bukan. 5 gadis yang bodoh itu membiarkan, cuek, tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Oke, dia membawa buli-buli dengan pelita yang menyala. Tetapi itu cukup untuk saat itu, saudara. Tetapi mempelai belum datang. Sehingga dia ngantuk tertidur. Dan minyak itu tinggal sedikit. Dia minta sama 5 gadis yang bijak. Dia pikir orang ini baik. Dia pikir orang ini kasih.
Saudara, keselamatan itu adalah kunci daripada setiap pribadi kita. Ya. Bukan karena keturunan, bukan karena engkau, emak, atau siapapun juga. Masalah keselamatan itu adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi dengan tegas 5 gadis yang bijak itu mengatakan kepada 5 gadis yang bodoh, tidak. Itu tidak cukup untuk saya, untuk kami, tidak cukup juga untuk Anda dan kamu semua. Mendingan beli di luar. Nah saudara, akhirnya 5 gadis bodoh itu membelinya. Dan pada saat mereka membeli, maka datanglah sang mempelai. Maka yang menyambut adalah 5 gadis yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini kita melihat bahwa bijaksana dan antisipatif, ini kata sifat. Ya, kita bijaksana. Bagaimana kita bisa bijak? Bagaimana kita bisa mengantisipasi tentang kedatangan Yesus? Ada 4 hal, saudara, yang ingin saya mau sampaikan, yang ingin saya pesankan kepada kita semua, saudara-saudara jemaat GKI Sumbawa II khususnya. 4 hal. Apa itu? Yang pertama-tama, saudara, tidak bermalas-malasan. Tidak masa bodoh, tidak cuek seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Ya. Banyak orang, saudara, wah dia pikir ini lebih rohani, menantikan kedatangan Yesus, doa saja, doa. Nggak perlu bekerja, doa. Rajin ke gereja. Saya pikir itu bukan manusia yang bertanggung jawab. Kelihatannya lebih keren, lebih rohani, lebih suci, di gereja terus. Tetapi saudara, apa yang menjadi tanggung jawabnya sehari dia tidak lakukan, dia tidak bekerja. Ya, dia tidak bertanggung jawab. Coba kita perhatikan saudara di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 dan 10. 2 Tesalonika 3 ayat 6 dan 10 berbunyi demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, Paulus menghadapi jemaat yang kacau balau. Mereka tidak mau bekerja, mereka tidak mau bertanggung jawab. Ini merusak keluarga, ini merusak bangsa kita. Kalau ada orang yang hanya doa, tapi tidak mau bekerja, ini kacau. Doa yang tidak mau bertanggung jawab. Maka itu Paulus mengatakan berdoa dan bekerja. Itu mesti balance, itu mesti seimbang. Ya. Kita bukan hanya bekerja, tetapi juga berdoa. Kita bukan hanya makan roti, tetapi juga firman Tuhan. Tetapi tidak melulu firman Tuhan, tapi kita juga butuh perut kita, roti, makanan ini. Nah inilah yang pertama saudara Paulus katakan. Jangan bermalas-malas. Kita bertanggung jawab apa yang Tuhan sudah tugaskan di dunia ini. Keseimbangan jasmani dan rohani. Ini yang pertama. Bagaimana kita bijaksana. Kalau kita hanya doa di gereja doang, itu nggak bijaksana. Bijak sini kali ya. Ya, itu tidak mengantisipasi tentang kedatangan Yesus. Ya, saudara, kita ingat pernah orang menantikan kedatangan Yesus, ingat itu. Ya, mereka hanya berdoa saja, tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, tidak hidup sebagai anak-anak gelap.
tidak hidup sebagai anak-anak gelap. Artinya apa? Tidak hidup sebagai anak-anak gelap. Lawan daripada anak-anak gelap, artinya kita adalah anak-anak terang. Anak-anak gelap yaitu saudara, misalnya apa? Korupsi. Ya. Malu saudara. Malu terhadap diri sendiri. Sekarang orang banyak korupsi berjemaah supaya aman. Ya. Saudara, itu satu korup. Orang ingin kaya, dia korup. Ini salah besar. Malu saudara. Melakukan penindasan, melakukan ketidakadilan. Oleh sebab itu dalam Amos pasal 5 tadi ayat 18 sampai 24. Amos mengatakan, aku benci dengan ibadahmu, aku benci dengan persembahanmu. Loh, kok Tuhan benci sama ibadah? Kok Tuhan benci dengan persembahan kita? Kenapa sih? Ada apa di balik itu? Nah saudara, kenapa Tuhan benci dengan persembahan umat, dengan persembahan ibadah tari-tarian yang penuh dengan musik yang begitu indah dan ceria? Karena apa? Aku tidak mau kepura-puraanmu, aku tidak mau formalitasmu, karena kamu melakukan ketidakadilan. Kamu melakukan penindasan. Biarlah keadilan itu bergulung-gulung mengalir. Allah tidak mau kalau persembahan umat itu hanya formalitas. Tetapi hati mereka mendua. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka berselingkuh secara rohani. Mereka mengkhianati Tuhan. Oleh sebab itu Allah tidak mau dengan caramu seperti itu. Inilah saudara yang kedua. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan kita tidak hidup sebagai anak-anak gelap. Nah saudara, kita tahu akhir-akhir ini banyak demo berjibun, banyak orang mereka nggak takut COVID. Ya. Belum aja kalau udah kena mati deh. Ya toh? Nah saudara, mereka demo hanya dibayar sebungkus nasi padang. Ya toh? Mereka demo hanya untuk pesanan dari penguasa, orang yang sakit hati dengan penguasa kita, pemerintah kita. Ini mereka enggak berpikir panjang. Demo hanya dibayar. Ya, apa yang mereka kerjakan itu tidak sesuai. Mereka hanya melakukan yang tidak benar. Akhirnya banyak perusahaan tutup karena bangkrut. Akhirnya kalau sudah begitu, Anda mau makan apa? Hai pendemo, Anda mau makan apa? Jujur saya mau katakan. Kalau hanya Anda ingin digerakkan oleh orang-orang tertentu, saya bukan mewakili pemerintah, saya bukan orang pemerintah. Pemerintah sudah memberikan yang terbaik. Benar, saya bilang. Dia sudah terbukti saudara. Ya saya nggak mau khotbah tentang itu banyak. Nah saudara, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bukan anak-anak gelap. Yang membuat korban banyak. Pendemo bikin korban banyak, merusak. Itu vandalisme. Itu perusakan yang tidak benar. Dan itu tidak benar di dalam menyambut kedatangan Yesus. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali adalah bijaksana dan antisipatif bahwa kita menjadi anak-anak terang hidup kita. Jadi kalau Tuhan datang secara mendadak, kita sudah siap. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, tidak hidup dalam kesibukan dan larut dalam kegemerlapan hidup di dunia ini. Ini yang ketiga.
tidak hidup dalam kesibukan dan larut dalam kegemilapan hidup dalam dunia ini. Banyak orang modern, saudara, sebelum pandemi itu larut dengan kegemilapan hidup ini. Bahkan mereka meninggalkan dunia ini, saudara. Mereka pergi ke diskotik, mereka pergi ke tempat-tempat seperti itu sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Mereka sibuk bekerja dari pagi sampai malam demi kesibukan, demi sesuap nasi misalnya, demi segenggam berlian mereka bekerja sepenuh waktu. Akhirnya keluarga dilupakan, istri dilupakan, anak-anak dilupakan. Kalau yang kelihatan saja dilupakan, seisi keluarga saja dilupakan, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Mana ada waktu untuk Tuhan pergi beribadah pada hari Minggu? Mana ada waktu bersama-sama keluarga untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan? Nah inilah saudara, sudah terlalu sibuk dengan bisnisnya, sudah larut dalam kegemilapan hidup ini. Pandemi justru membuktikan manusia tidak ada apa-apanya. Sekalipun engkau kaya, sekalipun posisimu bagus, sekalipun engkau pejabat, mati ya mati. Saya bilang, harus ingat Tuhan. Sekarang apa yang kita bisa pamerkan dan kita banggakan? Harta, kedudukan, jabatan, tidak ada. Nah, ada seorang pengusaha Cina mengatakan, saudara, bahwa saat ini yang penting bagaimana kita bisa hidup itu bagus tahun 2020. Artinya harta tidak menjadi jaminan kita, jabatan tidak menjadi jaminan buat kita. Disinilah manusia ingat Tuhan, manusia iling pada Tuhan, manusia harus takut pada Tuhan. Kalau kita mau bijaksana dan antisipatif menantikan kedatangan Tuhan, maka kita harus ingat Tuhan. Salomo, sekalipun dia raja, dia mengatakan di dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah aku membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah aku membangunnya. Sekalipun raja, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, bagaimana kita bijaksana dan antisipatif adalah menghadirkan kerajaan Allah. Sekali lagi, menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita, kerja kita di dunia ini. Ya, menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita, melalui kerja kita. Artinya apa? Hidup ini adalah doa. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah Tuhan. Jadi apa yang kita hidupi saat ini, itu adalah berkat Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah Tuhan, untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau kita bisnis baik, kita juga berbagi terhadap mereka yang tidak mampu. Bukan berbisnis untuk diri sendiri, tapi ingat saudara, terhadap mereka yang tidak mampu, kita bisa berbagi. Ya. Kemudian kalau kita juga baik kerjanya, tidak korup dan sebagainya, itu adalah satu bentuk kerja dan hidup yang bijaksana, dan kita sudah mengantisipatif kalau Tuhan datang, kita sudah siap. Enggak lagi seperti 5 gadis yang bodoh, yang kerepotan, seperti orang yang kebakaran jenggot. Sudah tahu enggak kalau orang kebakaran jenggot? Kalang kabut. Mama saya kalau bilang waktu saya masih kecil, kamu seperti orang kebakaran jenggot. Ngerasain enggak jenggotnya kebakar? Belum, saudara. Saya enggak punya jenggot. Ya kan? Jadi kepanasan, saudara. Orang yang kebakaran jenggot itu kepanasan. Wah, kacau hidupnya, saudara. Ya. Jadi marilah kita hidup kita mengantisipatif. Kalau Tuhan datang, enggak seperti orang kebakaran jenggot. Kita udah siap. Seperti 5 gadis bijak, tenang aja. Udah punya kok. Ya.
Kita udah punya, kita udah siap. Nah, saudara-saudaraku, 4 hal inilah yang harus kita perhatikan. Saya ulang ya, 4 hal itu. Yang pertama-tama apa? Tidak bermalas-malasan. Ya, bukan hanya berdoa, tetapi doa dan bekerja. Yang kedua, saudara, kita tidak hidup sebagai anak-anak gelap yang melakukan kejahatan, yang melakukan kesalahan, tetapi kita melakukan sebagai anak-anak terang. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, tidak hidup dalam kesibukan dan larut dalam gemerlapnya hidup dunia ini, saudara. Ya. Jadi kita tidak terjebak oleh tawaran dunia. Kita tidak terjebak oleh godaan duniawi. Yang keempat, kita menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita, melalui kerja kita. Sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Tuhan panggil, hei Sugiharto, oke bos, siap Tuhan. Tenang, ya, kita nggak usah kalang kabut, kita nggak seperti orang kebakaran jenggot. Tenang, kita udah siap. Ya, nah saudara, banyak orang kalau Tuhan sudah panggil ketika mau meninggal takut mati. Ya, karena dia tidak siap. Marilah Bapak Ibu, kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali dengan bijaksana dan antisipatif. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita saat hening ya. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu meskipun ibadah kami melalui online. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami. Tuhan, hari ini kami sudah belajar untuk menjadi umat yang bijaksana dan antisipatif. Karena itu Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan memberikan hati yang bijaksana, yang cakap untuk bisa mempersiapkan diri kami agar dalam banyak hal kami lebih bijaksana dan di dalam hikmat-Mu kami bisa mengantisipasi setiap kejadian-kejadian yang tidak terduga sehingga kami siap karena Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada kami. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah Tuhan berikan pada kami boleh memuliakan Engkau melalui karya dan kerja kami, menghadirkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini, dalam negara kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat kami. Bapa, kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami untuk majelis jemaat dan aktivis. Biarlah Bapa yang terus memberikan kekuatan, hikmat kepada para majelis dan aktivis sehingga bersatu hati, saling melengkapi, bahu-membahu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di tengah gereja-Mu ini.
Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah Indonesia yang terus-menerus dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dan pengadaan vaksin coronavirus dapat membawa hasil. Biarlah usaha itu tidak putus, tapi dengan kekuatan dan juga pertolongan Tuhan, hasilnya akan nyata, sehingga penularan COVID-19 ini boleh kami putuskan ya Bapak, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kami juga berdoa bagi pasien COVID, bagi kami setiap keluarga, bagi tenaga medis dan umat Tuhan yang sakit. Engkau yang terus memberikan hati yang sukacita, hati yang terus bermohon kepadamu, hati yang terus berharap kepadamu, karena sesungguhnya hanya Tuhan saja yang berkuasa. Biarlah semuanya, tenaga medis maupun umat yang sakit, bahkan setiap keluarga yang terdampak serta pasien yang terdampak, Tuhan terus yang memelihara, dan pada akhirnya mereka terus mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan masalah-masalah yang mereka hadapi boleh mereka syukuri karena Tuhan beserta mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan perekonomian Indonesia karena dampak COVID-19 ini dapat segera dipulihkan. Karena banyak di antara kami, bahkan keluarga kami yang kehilangan pekerjaan kami, tapi biarlah Tuhan saja yang memberikan kekuatan, karena kami percaya bahwa setiap apa yang terjadi semuanya atas seizin Tuhan. Biarlah kami menyikapi setiap masalah ini Tuhan dengan hati yang bijaksana seperti yang Tuhan inginkan. Bapa, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita dengan membawa persembahan syukur. Nas yang mendasari persembahan hari ini diambil dari surat Paulus pada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagi umat yang akan memberi persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat juga memberi persembahan dengan cara mentransfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Syukur bagi Tuhan.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Persembahan yang kami berikan saat ini tidak sebanding dengan rahmat Tuhan yang melimpah serta kasih-Mu yang tidak terhingga. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan nyanyian KJ 275, Tuhan Yesus Juru Selamat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa Allah sudah mengasihi kita sampai saat ini. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dan antisipatif terhadap kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Amin.